Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu 12 IPA 6? Alhamdulillah ya pada sehat semua. Nah, udah siap hari ini melakukan pembelajaran? Siap. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya ketua kelas memimpin doa dulu ya. Silakan ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam. Nah, oke. Ini Ibu periksa dulu ya. Yang hari ini nggak hadir siapa? Alpina. Terus siapa lagi? Winda, Sabit ya? Oke, bertiga? 3 orang? Sama siapa lagi? Satu lagi? Oh, Tia. Oke. Oke, nah. Untuk hari ini kan kemarin kalian udah membahas tentang pengetahuan tentang seni lukis ya. Nah, untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran prakteknya nih. Nah, kalian juga setelah melihat kemarin contoh-contoh karya lukis ya. Contoh-contoh kalian juga udah tahu tentang konsep, tentang unsur, tentang teknik, tentang aliran seni lukis ya. Jadi kalian tahu nih apa aja fungsi dan fungsi dari seni lukis itu sendiri gitu. Nah, hari ini kita praktekkan dengan membuat karya ya. Nah, kita ini mengerucut membuat karya-karya khas Indonesia, ragam Nusantara gitu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan dulu sebuah kita mereview dulu PPT ya. Mereview dulu PPT agar pembelajaran hari ini bisa lebih lancar. Nah, oke. Nah, di sini ada, kalau misalkan kalian tahu nih apa yang dimaksud dengan seni lukis, coba tunjuk tangan. Seni lukis boleh? Apa itu seni lukis? Coba, seni lukis. Apa itu seni lukis? Kemarin kan minggu kemarin kalian udah membuat mind mapping ya, udah membuat kita juga udah mengerjakan LKPD. Oke, boleh Eugene? Karya seni 2 dimensi yang terbentuk dari unsur-unsur seni rupa. Oke, betul sekali ya. Jadi seni lukis itu karya 2 dimensi terbentuk dari karya-karya seni rupa dituangkan menjadi sebuah karya entah itu 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Oke. Nah, kita akan membahas tentang seni lukis Nusantara. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada sebuah lukisan barong. Nah, barong itu berasal dari mana? Bali ya. Berarti kalian udah tahu nih. Barong itu berasal dari Bali ya. Oke, kita lanjut ya. Ada satu gambar lagi. Nah, ini motif Megamendung ya. Siapa yang nggak tahu motif Megamendung? Megamendung berasal dari mana? Ada yang tahu nggak? Cirebon. Ya, Megamendung berasal dari Cirebon ya. Berarti kalian udah sangat tahu tentang karya-karya atau ciri khas dari daerah ya. Nah, di sini. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya tentang teknik kolektif painting. Nah, kalau minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang pengetahuan seni lukis ya, tentang pengetahuan seni lukis yang umum. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri apa yang dimaksud dengan teknik kolektif painting ya. Teknik kolektif painting atau kerja kelompok itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada kerja paduan atau group work.
Yang kedua itu ada kerja kolektif atau collective painting ya, dibagi menjadi dua. Nah, kalian juga bisa lihat di sini teknik collective painting itu adalah proses melukis, menggambar yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok anak. Betul. Nah, ini yang disebut dengan collective painting. Nah, di sini juga kalian udah melihat ya salah satu contoh. Nah, ini salah satu contoh karya yang sudah dibuat. Nah, nanti kalian akan membuat seperti ini contohnya ya. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh, nah di sini juga ada proses berkaryanya ya. Yang pertama itu kalian membuat sketsa dulu. Ini tahapan 1, 2, 3, 4 ya, membuat sketsa dari setiap kelompok. Tidak mungkin itu satu kelompoknya itu pasti beda-beda ya, pasti beda-beda sketsa, pasti beda-beda karya. Nah, di sini kalian membuat dulu sketsa ya hari ini, lalu secara berkelompok itu dibuat karya. Nah, oke. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini. Ini di sini akan beda-beda nih. Ini 1, 2, 3, 4 dibagi menjadi 4 bagian. Nih dilihat dari sini menjadi 4 bagian ya. Nah, di sini kalian jadi tiap individu itu pasti punya ciri khas masing-masing ya, entah itu karyanya warnanya apakah opak, apakah warnanya itu tipis, apakah tebal, itu pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, oke. Ini ya. Ini salah satu contoh juga ya teknik yang dipakai collective painting ya. Kalau misalkan kalian di sini lihat di sini ada 21, 22, 23, ada 25 karya ya. Nah, ini yang disebut dengan collective painting. Jadi kalian membuat satu karya utuh ya, kemudian dibagi-bagi. Nah, menjadi pasti beda-beda nih dari warnanya atau dari cara menggambarnya itu pasti akan beda-beda kayak gitu. Nah, oke. Nah, ini juga salah satu contoh ya teknik collective painting. Nah, kalian bisa lihat ya di sini dibagi menjadi begitu banyak bagian. Nah, untuk hari ini kalian akan dibentuk berkelompok sama seperti minggu lalu. Nah, kalian udah dapat bagian-bagiannya, dibagi menjadi 6 kelompok ya. Gitu, dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ada video melukis ya di atas kertas. Sebelum kita masuk ke kanvas, hari ini kita membuat dulu di atas kertas dulu nih gitu. Nah, untuk di videonya sendiri kalian bisa lihat ya. Nah, kalian bisa lihat itu proses pembuatan dari si karyanya gitu ya. Jadi untuk medianya sendiri kertas, dan kalian juga bisa menggunakan entah itu pakai cat, pakai spidol ya, sangat bermacam-macam sekali gitu. Jadi untuk hari ini kalian dibebaskan boleh menggunakan teknik yang macam-macam dan alat dan media juga yang bermacam-macam seperti itu. Nah, ini gitu. Jadi di sini udah mulai masuk ke pewarnaan. Oke. Nah, di sini ya. Nah, untuk teknik mewarnainya sendiri, kalian warnai dulu dari warna yang terang, kemudian warna yang gelap ya. Nah, oke. Nah, selesai ya. Nah,
Di sini ada lembar kerja yang harus kalian buat ya untuk hari ini. Di sini tertulis petunjuk pembuatannya itu membuatlah sketsa ya. Sebelum kalian membuat karyanya itu kalian membuat sketsa dulu pada kertas gambar. Nah, poin yang kedua itu mengerjakan bagian setiap anggota kelompoknya mengerjakan bagian yang berbeda. Nah, untuk poin yang ketiga, berilah warna pada setiap bagian karyanya. Yang keempat terakhir, tempelkan setiap bagian gambar pada kertas karton gitu. Nah, ini kelompoknya udah dibagi semua ya? Oke, nah sekarang berarti tinggal silakan duduk berkelompok bersama dengan teman-temannya. Oke? Oke, silakan berkelompok. Oke, ini dibalikin dulu. Nah, nih ya buat sketsanya. Tapi bikinnya kayak gini. Nah, ini buat sketsanya dulu. Ya, sketsanya di sini. Oke, ini ya buat sketsanya. Kelompok mana ini? Kelompok 1. Oke, nah kalian bisa lihat ya di sini. Nah, kalian bisa lihat, oke, perhatiin dulu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, kalian membuat bagian per bagian. Ada berapa total ininya? 6 ya. Nah, kalian isi bagian per bagiannya menjadi oke. Nah, tiap orang nanti akan dibuat menjadi 6 bagian ya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 bagian. Nah, perhatiin dulu. Nah, kalau misalkan kalian lihat karya ini ya. Nah, di sini kalian nanti akan dibagi lagi menjadi 6 karya. Ya, akan menjadi 6 bagian supaya si karyanya itu menjadi satu karya yang utuh gitu. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ya salah satu contoh juga di sini. Kalian silakan googling, silakan searching contoh-contoh karya yang mau kalian buat seperti apa. Nah, silakan dibuat sketsanya. Ya, buat sketsanya. Oke, 5 menit. Nah. Oke. Oke, ini udah lagi dibikin sketsanya. Oke. Nah, kita lihat. Gimana kelompok ini? Oh, udah mulai. Oke. Oke, udah ketemu ini di internet sketsanya? Oke.
Oke, langsung ya. Oke. Nah, ini bagus. Ini dari setiap kelompoknya udah pada bagus ya, milih sketsanya, milih contoh karyanya. Ibu tadi udah lihat juga, udah bagus semua. Oke, untuk sketsanya udah selesai semua. Nah, kalian silahkan membuat karyanya, silahkan dikeluarkan alat untuk melukisnya. Pada di bawah semua? Oke, silakan. Apa? Ini? Oh enggak, yang apa? Ada paletnya enggak? Oh iya, itu pakai itu kita. Oh iya benar, kreatif. Apa? Jangan, nanti dulu. Oke, silakan persiapkan alat dan bahannya. Udah pada di bawah semua? Oke. Oke, ini udah di bawah semua. Kuasnya udah bawa? Oke. Ya. Oke. Warnanya kan Ibu? Ya. Pakai apa nih kalian ininya? Alatnya? Sama silver. Oh, pakai spidol. Oh, bahannya. Ya. Kirain teh. Pakai spidol berarti ya? Oke. Oke, nah ini. Nah, oke. Nah, itu tinggal Oh, oke, udah bagus ya. Dirapihin lagi ya. Nih, masih ada bagian-bagian. Oke. Oke, ini udah bagus ya. Ini pakai apa nih? Pakai cat akrilik? Iya. Oke. Berarti nanti untuk kartonnya udah dibawa semua? Oke. Oke, boleh dikeluarkan. Sok. Tiap bagian, tiap anggotanya. Nah, ditebelin lagi, dirapihin lagi, ya.
untuk karyanya ini udah selesai atau masih di detail? Oke, ini Ibu sambil keliling dulu ya, lihat karya kalian dulu. Nah, oke, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, buat ini juga udah ya. Oke. Oh, yang ini tinggal belum ya? Bukannya warna emas atau warna biru? Mau pakai warnanya? Iya. Cari warna yang apa? Yang beda gitu ya. Cari warnanya yang beda. Oke, ini kalian sambil membuat apa? Sambil membuat detail ya. Ini Ibu sambil meriksa juga kelengkapan terus karton duplek yang udah kalian bawa itu seperti apa? Nanti Ibu lihat lagi ya. Berarti ini harus tahu ya bagian per bagiannya. Tempelin di tengah. Di tengahnya aja. Nggak apa-apa, asal nempel aja di sini. Ayo, semuanya satu-satu sini. Nempel, ini kan pinggirnya dikasih lagi. Jadi kita ada 5 fondasi. Oke, nah ini berarti nanti tinggal ditempelin bagian per bagiannya ya. Nah, ini udah selesai buat pewarnaannya. Oke, nah ini udah bagus ya, udah rapi. Tinggal proses penempelan ke kartonnya, ya kartonnya. Gitu. Boleh sekarang aja. Boleh, mungkin apa? Oke, boleh kalian siapkan kertas dupleknya untuk ditempelkan ya si karyanya. Jadi kalian tahu bagian per bagiannya itu siapa aja yang mengerjakan. Jadi kalian juga tahu hasil karya teman kalian itu seperti apa bedanya. Udah bagus, tinggal ditempelin. Mana? Si dupleknya? Nggak apa-apa, di tengah aja berarti tempelinnya. Lemnya? Pakai double tip aja. Ada double tip juga. Itu pakai double tip, ditempelin di tengahnya aja, dikit aja. Itu kelompoknya siapa tuh? Nah, ini dikasih warna dulu ya. Ya ini, diberesin dulu, baru udah. Biru muda boleh. Kalau ini udah biru, mending biru muda aja. Nanti tinggal ditempelin ke tengahnya. Diguntingin dulu ya. Guntingin dulu. Untuk gunting bawa? Boleh sambil cari ke temennya yang kelompok yang lain. Jadi bisa digunting dulu buat ditempelin. Tempelinnya tengah-tengah atau jalan? Tengah-tengah aja.
Tapi nyusun. Kotakan dulu, kotakan dulu. Jika Oh nggak usah dikotakin. Ya langsung aja di tengah-tengah. Tinggal ditempelin ya tengah-tengahnya. keluarnya aja. Itu tengahnya aja. Enggak, ini ibu nggak nempel. Nggak apa-apa, asal nempel aja. Oh jadi pinggir-pinggirnya ini ya melinting gitu ya? Itu merahnya kan di kanan. Iya, Pak. Nggak usah sewot sih. Nanti gue sewot ke sini. Aman? Gini, stok ini yang ada tangan aku. Aman? Ini nempel ini nggak? Mas ada nggak sih? Asal nempel aja. Atau tiga. Berapa? 34 atau 35? Oke, ini sambil menempelkan karyanya ya, berarti ya. Nah, sambil anggota kelompok yang lain menempelkan karyanya ya ke atas duplek, kalian juga boleh sambil membuat deskripsi karya, ya, membuat deskripsi karya tentang karya yang udah kalian buat ini ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya membuat deskripsi karya dan anggota kelompok yang lain membuat atau menempelkan si karyanya di atas duplek. Kamu nggak selesai? Hah? Kemarin baru beli. Ini pihak. Oke, ini udah oke. Nanti pilih. Berarti udah tinggal ditempelin ya. Bagus padahal ini. Bagus nih karyanya.
Padahal kenapa? Tapi belum dilecek. Nanti berarti tinggal ditempelin berarti ya. Nah, untuk deskripsinya ya boleh nanti sambil dibuat juga ya. Jangan lupa deskripsi karyanya ya. Oke. Deskripsi karyanya udah tadi ya? Udah dikumpul. Oke, nah ini berarti ini udah selesai deskripsinya. Oke. Nah, ya sok. Kok sakit gini? Oke. Oke, ini udah selesai ya semua ya. Udah selesai semua? Oke, nah ini udah ditempelin juga semua. Nah, sekarang itu saatnya kalian presentasi ya. Nanti perwakilan 2 orang dari setiap kelompoknya silahkan ke depan ya. Tadi juga Ibu sudah melakukan penilaian tentang karya kalian, proses kalian membuat karyanya, terus proses sketsanya juga Ibu tadi udah menilai ya. Jadi jadi yang pertama tampil ke depan boleh dari kelompoknya Iqbal ya? Udah selesai? Oke. Oke, dari kelompoknya Iqbal, boleh presentasi 2 orang. Jangan lupa juga deskripsi karyanya dibawa ke depan untuk dibacakan. Dibawa karyanya. Oke, kasih semangat dulu buat Iqbal ya ini. Nah, oke, silahkan dibacakan karya ini menceritakan tentang apa, boleh? Ini dinamain, kita dari batik Bali, nah namanya adalah Merak Abiohor Kokai. Batik Bali ini menggambarkan keindahan burung merak sebagai poros caraka utama pada kain dan disertai kelopak menyerupai hubungan bergerak di bumi. Oke. Terus Merak Abiohor Kokai ini dipengaruhi oleh kebudayaan Jepang yang menginterpretasikan bagaimana keindahan Pulau Dewata dengan Merak sebagai simbol utamanya. Motif ini merupakan motif yang memberikan kebebasan berekspresi dalam seni dengan motif abstrak dan susah dipahami. Lambang merak melambangkan kecantikan dan keabadian. Lambang kecantikan didapat dari bulu merak di mana 6 warna: biru muda, biru tua, gold, merah, putih, dan hijau, yang dianggap sebagai sebuah kesatuan harmoni dan keselarasan yang indah. Sedangkan lambang keabadian didapatkan dari suara burung merak yang terdengar mirip seperti orang yang tertawa atau kebahagiaan yang abadi. Abio Kokai akan sangat indah jika diberikan kesan timbul berkilau, mewah, dan elegan, salah satunya dengan diberikan sentuhan kain. Oke, nah kelompok lain ada yang mau menanggapi? Sebelum ditanggapi silakan beri semangat dulu. Nah,
karyanya kelompok, ini kelompok berapa ini? Kelompok 6. Oh ya, berarti untuk kelompok 7 juga udah bagus. Ada yang mau mendakapi? Boleh, Chandra, silakan. Izin bertanya, itu garis-garis yang emas itu melambangkan apa? Yang emas itu melambangkan Mas kayak gini. Ya, Jadi itu tuh kayak menimbulkan yang elegan gitu. kesan elegan. Ya, kesan yang mewah. elegan. Dan juga Oke. Izin bertanya. Boleh berdiri. Oh iya. Izin bertanya. Mau bertanya dong kalau itu unsur-unsur emas yang garis-garis itu melambangkan apa? Ini tuh melambangkan elegan, mewah, Oh ya. keindahan. Oke. Oke, ya, cukup untuk kelompok 7 ya. Silakan tepuk tangan. Nah, untuk kelompok 7 ya. Oke, silakan, udah bagus sekali, presentasinya udah bagus. Tanggapan dari temannya juga pertanyaannya bisa dijawab dengan bagus. Oke, silakan. Ya. Oke, untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1 udah siap? Oke. Untuk kelompok 1 silakan 2 orang perwakilannya. Oke, silakan dibacakan deskripsinya. Perkenalan dulu. Enggak, langsung aja. Deskripsi dari batik, motif batik yang kita buat adalah jadi batik ini berasal dari Pekalongan yang merupakan salah satu daerah yang terkenal sebagai daerah pengrajin batik dan pusat batik. Berbagai motif batik yang elegan banyak dihasilkan di kota Pekalongan. Ciri khas dari batik Pekalongan seperti yang kita buat ini yaitu didominasi oleh motif tumbuh-tumbuhan dan juga motif hewan. Pada lukisan batik yang kami buat terdapat objek batang, daun, bunga yang unik. Selain itu, objek hewannya juga kita memakai objek kupu-kupu, hewan kupu-kupu. Kelompok kami menggunakan perpaduan kombinasi warna biru, merah muda, dan putih. Sekian deskripsi dari kami. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, presentasinya udah bagus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang udah siap lagi. Oke, kelompoknya Chandra, boleh. Udah siap ini? Oke. Oke, boleh silakan dibacakan. Jadi batik yang telah kami gambar adalah batik kuketan Pekalongan. Batik kuketan merupakan salah satu batik yang berkembang di Pekalongan. Batik kuketan berasal dari kata Punce yang berarti rangkaian bunga. Sama seperti namanya, ciri dari batik ini terdapat pada ornamen bunga yang disusun seolah terikat sehingga tampak seperti bunga. Dilihat dari warnanya yang berbeda-beda menggambarkan karakteristik dari masing-masing personel seperti ini, dan yang lainnya. Selanjutnya lukisan ini juga mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Dilihat dari karakteristik warnanya yang beragam. Terima kasih. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Chandra. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, itu tadi penampilan terakhir ya, penampilan terakhir dari 6 kelompok ya. Kalian udah mempresentasikan dengan sangat baik hasil karyanya. Kalian juga sudah membuat hasil karya yang bagus sekali ya. Jadi, oke, nah sekalian perhatian dulu. Nah,
Jadi untuk hari ini kalian sudah bisa membuat satu karya ya, satu karya yang utuh tentang seni lukis kolektif painting ya. Jadi setiap individu itu bisa membuat karya. Nah, kalian juga disatukan dalam satu karya, bisa tahu kemampuan si A, kemampuan si B, si C dan si D itu seperti apa gitu. Nah, kalian juga bisa melihat hasil karya teman sendiri apabila digabungkan menjadi satu karya yang utuh itu menjadi karya yang seperti apa. Nah, secara keseluruhan untuk kelas ini juga udah sangat-sangat baik sekali ya, udah sangat-sangat bagus. Pembuatan karya juga sudah sangat bagus sekali ya. Nah, Ibu juga sangat mengapresiasi karya kalian hari ini. Tepuk tangan untuk 12 IPA 6. Oke. Nah, kita udah sampai kepada akhir pembelajaran ya. Nah, untuk hari ini kalian kan membuat karya ya. Jadi untuk minggu depan kita akan mengaplikasikannya ke dalam kanvas ya. Kalau misalkan hari ini kalian masih di kertas, itu minggu depan kita diaplikasikannya ke dalam kanvas seperti itu ya. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup dulu dengan doa ya. Silahkan untuk ketua kelas boleh disiapkan dulu. Sebelum pembelajaran diakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.